Episode 96, Molly dan Abra jadian? Kenapa diem aja, gak suka diajak ke sini atau? Suka kok, aku suka. Abra mengulas senyum. Ia kembali melangkah beriringan dengan Molly di sampingnya. Kedua tangan Abra ia masukkan ke dalam kantung hoodie hitam yang ia pakai. Celana panjang kargo berwarna kaki juga menyatu di kaki jenjangnya dengan baik. Penampilan Abra sebenarnya begitu menarik bagi perempuan manapun, tapi entah kenapa dengan Molly biasa-biasa saja. Apalagi, parfum yang Abra kenakan tak ada bedanya dengan yang dipakai Arya. Parfum keluaran luar negeri, Paco Rabanne 1 Million, salah satu parfum favorit para pria dari kalangan Arya dan Abra biasanya pakai. Tak banyak memang yang memakai, tapi begitu menyenangkan saat menyidu aroma parfum ini. Abra, tiba-tiba Molly memanggil Abra, membuat pria yang tadi melangkah pelan dengan pandangan lurus ke depan itu menoleh ke sisi kanan di mana Molly berada lalu menaikkan sebelah alisnya tanpa bicara banyak lagi. Kamu, kenapa setuju ikut Gia sama Kak Arya ke sini? Tanya Molly hati-hati. Gue, tanya Abra dibalas anggukan kepala pelan oleh Molly yang sudah menggigit bibir bawahnya. Di mata Abra, hal itu jelas menggoda hingga pria itu susah payah menelan salivanya. Abra mengulurkan tangannya lebih dulu. Ia menarik bibir Molly yang wanita itu gigit hingga tubuh Molly tersentak dan sedikit mundur. Karena khawatir Molly jatuh, Abra malah meraih pinggang Molly hingga tubuh keduanya sangat dengan napas Abra yang sudah menerpa wajah Molly. Sorry gue lancang. Abra melepas rangkulannya di pinggang Molly setelah memastikan Molly tak akan terjatuh lalu mengangguk pelan. Enggak apa-apa kok, salah aku juga. Untuk beberapa saat, keduanya nampak kikuk. Tak ada obrolan, melangkah pun enggan. Keduanya masih di tempat yang sama, belum beranjak kemana-mana hingga Molly membuang pandangan ke lain arah lalu menarik napas panjang. Jadi, tadi kenapa kamu ikut ke sini? Tanya Molly sekali lagi tanpa menoleh pada Abra yang masih menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Abra menoleh, menatap Molly yang sedang menatap hamparan pemandangan yang ada di sekitar mereka. Karena ada Elo, gue ikut karena Gia bilang, Elo gak ada temennya, jadi gue menawarkan diri. Gak apa kan? Tanya Abra ragu di akhir kalimat, tatapannya masih lekat pada Molly yang belum membalas tatapannya. Dapat Abra lihat jika Molly menggeleng lalu mengulas senyum. Ya enggak dong, itu juga hak kamu kok buat ikut. Abra akhirnya ikut tersenyum lalu mengangguk pelan. Kalau gue ganti panggilan kita jadi aku kamu, boleh? Kali ini Molly menoleh lalu menaikkan sebelah alisnya. Bukannya kemarin suka campur-campur? Kadang bilang lo gue, kadang juga aku kamu. Jadi, sekarang maunya aku kamu, tanya Molly dan Abra mengangguk. Boleh aja sih, aku juga pakai aku kamu dari kemarin kan? Jadi fix ya, aku pakai panggilan itu? Iya. Kalau nanti ganti lagi boleh? Boleh. Jadi, sayang? Kok gitu? Tanya Molly yang tadinya ingin menjawab seperti jawaban sebelumnya tapi terhenti saat tahu panggilan apa yang Abra maksud. Abra hanya menyengir saat menatap ekspresi wajah Molly yang terkejut lalu menggeleng pelan. Bercanda? Maksud aku nanti, kalau udah resmi. Pacar kamu nanti marah, jawab Molly yang langsung kembali melangkah mendahului Abra hingga pria itu menaikkan sebelah alisnya. Pacar, gumam Abra lalu berdecak, ia ikut melangkah, mensejajarkan langkahnya agar sama dengan langkah Molly. Saat Abra sudah ada di samping Molly, Molly langsung menunduk. Pacar, aku gak punya pacar, ucap Abra seolah ia ingin menekankan status yang pria itu punya. Kali ini Molly hanya mengedikan bahunya acuh kemudian kembali melangkah hingga Abra terpaksa meraih tangan Molly hingga wanita itu berhenti. Dengan cepat Abra meraih pundak Molly, meminta wanita itu agar menghadapnya. Setelah mereka saling berhadapan, Abra menatap Molly dalam. Wanita itu bukannya tidak tahu jika Abra menaruh perhatian dan perasaan lebih padanya, tapi Molly hanya tak mau memberi sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa Molly berikan.
Molly, aku gak mungkin mau ikut kamu ke sini jauh-jauh kalau aku punya pacar. Gak akan mau kasih kamu semua perhatian yang aku punya buat kamu kalau udah ada orang yang nempatin hati aku. Aku begini karena aku suka sama kamu. Aku mau kamu jadi... Abra, Hujan, balik ke villa yuk. Molly terpaksa memotong kalimat panjang Abra. Untungnya alasan yang Molly berikan tepat. Hujan tiba-tiba turun walau belum terlalu deras, tapi jarak di mana mereka berada dengan jarak villa sudah lumayan jauh. Molly mendongak saat tak mendapat jawaban dari Abra. Air hujan yang tadi hanya berupa rintik-rintik kini berubah jadi deras. Molly dapat melihat wajah Abra yang mulai basah karena air hujan tapi tak mau berpaling saat menatapnya. Tatapan yang meneduhkan. Abra, Hujan, kita balik ya. Nanti kamu sakit, ucap Molly lembut. Bahkan satu tangan Molly terulur naik mengusap pipi Abra pelan. Mendapat usapan dari tangan Molly, Abra memejamkan matanya, menikmati setiap jengkal dari sentuhan yang tangan Molly berikan. Molly. Abra, waktu kita masih panjang. Kita bisa bahas ini nanti, sekarang balik dulu ya, ulang Molly lagi lembut. Runtuh. Abra yang awalnya ingin sekali membicarakan soal hatinya pada Molly, akhirnya luluh. Ia mengangguk, menarik tangan Molly yang ada di pipinya untuk ia genggam. Setelahnya, Abra menuntun Molly untuk melangkah. Molly melihat tangannya yang digandeng oleh Abra. Sejenak napas Molly tercekat, merasa bersalah karena memberi harapan pada Abra yang entah bisa atau tidak ia wujudkan untuk pria baik ini. Tapi, mungkin waktu nanti yang bisa menjawab. Yang sekarang harus ia lakukan adalah hanya mengikuti alurnya, jangan mengikuti hatinya. Karena jika ia mengikuti hatinya, bukan hanya dirinya yang sakit, tapi banyak orang lainnya pun sama. Saat villa sudah nampak di depan mata, air hujan makin kuat menurun bulirannya. Basah di sekujur tubuh keduanya makin menjari. Hoodie yang tadi melekat pas di tubuh Abra kini sudah dijadikan pelindung kepala oleh Molly. Dari tempatnya, walau samar-samar Molly dapat melihat Gia yang duduk di pangkuan suaminya tepat di teras villa. Saat kaki Molly dan Abra berjarak lebih dekat dengan villa, Molly melihat Gia yang hendak bangkit tapi dilarang oleh Arya. Bahkan pria itu jelas menggeleng untuk tidak memperbolehkan Gia bangkit. Romantis amat hujan-hujanan, suara Gia terdengar jelas, membuat Molly sadar dan menatap sekitar. Ia sudah sampai villa? Bagaimana bisa? Bukannya tadi ia masih berjarak beberapa meter dari villa? Ah enggak juga, ini mah gak sengaja. Abra mewakilkan dirinya menjawab ucapan Gia tadi. Jadi gimana air terjunnya? Bagus. Tadi mau nyusul, tapi gak dibolehin sama Mas Arya. Abra menggeleng setelah mengusap kasar rambutnya yang sedikit panjang dan basah karena air hujan. Belum sampai, tadi keburu hujan. Mungkin tadi sedikit lagi sampai kalau kita gak kebanyakan ngobrol. Soalnya udah kedengeran sih suara airnya. Gia tersenyum mendengar penjelasan Abra lalu menyentuh lengan Molly hingga wanita itu menatapnya. Hutang cerita loh sama aku, tadi kalian ngobrol apa aja? Jadian gak? Tanya Gia dengan senyum menggoda yang membuat Molly kembali menatap Abra yang juga memberinya senyum lalu kembali menatap Gia. Nah, jangan gitu ah. Loh kenapa? Belum jadian? Tanya Gia dan Abra menggeleng. Masih on the way, doain. Abra kembali melirik Molly dan menatap Gia dan Arya dengan senyum. Triknya kurang itu, belajar sama Matt Arya deh. Dijamin yang awalnya gak mau jadi mau. Kayak aku dulu, iya gak mas? Tanya Gia pada suaminya dan Arya hanya mengangguk pelan, membuat Gia menjepit kedua pipi suaminya hingga bibir seksi milik Arya mengerucut. Ah, jadi pengen kan? Ambil aja kalau mau, ucap Arya pada Gia yang langsung membuat Gia menoleh pada dua orang yang ada di sana. Gak bis. Gia mengedip pelan setelah bibir Arya baru saja menempel pada bibirnya lalu menoleh lagi pada Molly dan Abra di belakang mereka. Jika Abra menggaruk tengkuknya yang tak gatal seraya menatap ke lain arah, beda dengan Molly yang mengusap lengannya karena baju yang ia pakai basah dengan badan yang sudah berbalik memunggungi Arya juga Gia. Mas
Malu. Biar mereka tahu, itu kelebihannya yang udah sah. Jadian aja lama, kata Arya membuat Molly berbalik lalu menatap keduanya dengan salah satu alis yang ia angkat naik. Entah apa maksud pria itu mengatakan hal seperti tadi. Perempuan Penghangat Ranjang episode 97, Makan Malam di Villa. Ini kamu yang masak, nah, tanya Molly saat ia sampai di meja makan. Baru hanya ada Gia di meja makan, Arya masih di dalam kamar, begitu juga Abra. Dan kini Molly yang menyusul ikut duduk di depan Gia. Gelengan kepala Gia berikan, wanita itu masih sibuk menikmati acara chatting yang ia lakukan bersama ibu mertuanya di grup chat, sedangkan Molly menyandarkan punggungnya di kuris dengan satu tangan yang ia gunakan untuk memijat pangkal hidungnya. Setelah selesai bertukar pesan pada ibu mertuanya, Gia meletakkan kembali ponsel dalam genggamannya di atas meja lalu menatap Molly di depannya. Kamu kenapa? Pusing? Tanya Gia dan Molly melepas tangannya dari pangkal hidungnya lalu menggeleng pelan. Enggak kok, cuma abis makan aku pamit tidur duluan ya. Kayaknya kurang tidur. Oh, oke. Lagian nanti juga aku harus istirahat. Mas suka ngoceh kalau aku tidurnya malam-malam sekarang. Daripada aku dengar ocehan dia yang ala dongeng kerajaan yang panjang itu, lebih baik aku turutin aja maunya. Iya kan? Kata Gia diangguki kepala oleh Molly. Itu namanya sayang. Nah. Tahu. Tapi kalau dia begitu aku suka pusing. Ngelebihin ibu-ibu komplek ngocehnya. Ucap Gia yang kembali meraih gelas berisi jus buah yang tadi sempat Arya buat sebelum pria itu masuk ke dalam kamar. Mendengar kalimat Gia yang mengeluh soal suaminya, Molly hanya menggeleng lalu menggulung senyum pada Gia. Merasa ada yang janggal dari senyum yang ditunjukkan Molly, mata Gia memicing lalu meletakkan kembali gelas yang tadi ia angkat ke atas meja. Belum melepaskan gelas di tangannya, Gia lalu berkata, "Ngapain kamu senyum-senyum gitu?" tanya Gia dengan dagu yang ia gedikan pada Molly. "Oh itu karena suami kamu dengar apa yang kamu bilang, sayang." Gia menutup matanya rapat. Jika begini, wacana tidur awalnya pasti akan batal karena suaminya sendiri. Gia yakin kalimat Arya selanjutnya adalah, Hukuman aku apa? Tanya Gia dengan cepat yang sudah berbalik menatap Arya di belakang punggungnya lalu meringis ketika jarak di antara dirinya dan Arya begitu dekat. Arya tak menjawab. Pria itu mengangkat tangannya lebih dulu, menepuk pelan puncak kepala Gia sayang lalu mendaratkan bibirnya di kening Gia yang mampu membuat Gia kebingungan. "Mas, kamu? Itu hukuman pertama kamu. Yang kedua, aku yang suapin kamu makan malam hari ini dan harus habis. Ketiga, susu yang aku buat harus habis kamu minum juga. Dan, Mas, no bargaining, sayang." Satu tangan Arya terangkat di udara dan berhasil membuat Gia tak lagi bisa menolak. Gia menoleh pada Molly yang berusaha meminta bantuan tapi Molly memalingkan wajahnya dengan satu tangan yang ia letakkan di lehernya. "Molly," panggil Gia membuat Molly menoleh tapi hanya menatap dalam diam. "Ceka, kalian kompak banget kalau udah urusan nyiksa perut aku," dumel Gia membuat senyum Molly terbit. "Yang nyiksa siapa sih? Nah, kamu itu diperhatikan." "Udah deh, Kak Arya bener kok. Kamu memang harus banyak makan sama minum susu. Memang gak kasihan sama jagoan kamu di sana?" tanya Molly menunjuk perut Gia dengan satu jarinya, membuat Gia menunduk dan menatap perut buncitnya. Baru saja Gia ingin membuka mulut, suara lain kembali mengambil alih suasana. Ketiga orang yang ada di meja makan pun menoleh lalu mengulas senyum saat yang ditunggu datang. "Seru banget deh kayaknya. Ngobrol apa?" tanya Abra yang baru datang dengan kaos hitam polos melekat di tubuhnya juga celana pendek coklat, rambut yang disisir acak-acakan juga parfum yang menggoda. Sungguh pria muda yang tepat jika ingin dijadikan pacar. "Mereka pada nyiksa aku suruh makan yang banyak. Apalagi Mas bilang mau nyuapin. Udah pasti Mas nyuapinnya banyak." Aduh Gia berusaha mencari sekutu. "Lah, bukannya bagus? Kamu kan lagi hamil. Itu namanya suami kamu perhatian."
aku juga nanti kalau punya istri bakal begitu. Abra melirik Molly yang duduk di sampingnya lalu kembali menatap Arya dan Gia di depan mereka. Diproseslah cepat, kalau gak dikejar nanti hilang, goda Arya membuat Abra tertawa pelan, tawa yang riang dan menyenangkan. Nantilah, orangnya belum terbuka. Dijadiin dulu baru dibuka-buka, tutur Arya kembali membuat Abra tergelak. Kampret lo, Bang. Setelahnya, mereka semua makan malam bersama. Rencana awal yang ingin melakukan barbek harus diundur karena hujan di luar sana belum juga reda. Jadi terpaksa mereka semua makan malam di dalam villa, dengan chef handal yang memasak untuk mereka semua. Siapa lagi kalau bukan Arya? Astaga Bang, perut gue mau meledak kalau begini. Gia tergelak melihat Abra yang duduk bersandar dengan tangan yang sibuk mengusap perutnya. Pria itu tadi seperti orang yang sudah tidak makan berhari-hari. Porsinya mengalahkan 2 orang, membuat Gia dan Arya geleng-geleng kepala saat melihatnya. Kamu itu kenapa sih? Tadi bilangnya aku kamu, sekarang lo gue lagi? Labil amat, apa efek kekenyangan? Tanya Gia yang juga sedang berusaha menghabiskan susu di gelas yang sudah dibuatkan oleh Arya. Abra ingat sesuatu. Ia lantas menoleh ke sebelah lalu menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Entah, aku juga bingung. Nah kan, gak tahu deh. Ini juga lagi ngebiasain buat ngobrol pakai aku kamu, biar lebih sopan aja. Lebih sopan atau lebih sweet? Tanya Gia dan Abra kembali melirik Molly yang nampak tidak terganggu sama sekali. Seolah mengerti, Arya bangkit lebih dulu, mendorong mundur kursi yang ia duduki hingga semua mata tertuju padanya. Arya meraih gelas susu yang Gia genggam lalu meraih satu tangan Gia untuk membantu istrinya bangkit. Kita masuk kamar aja, yang PDKT biar gak terganggu, ucap Arya membuat Gia mengangguk dengan senyum. Iya. Molly awalnya ingin protes, tapi dia urungkan saat Abra sudah memiringkan tubuhnya dan menghadap Molly. Jadi, abis makan kita mau nonton dulu sambil ngeteh atau cuma ngobrol di teras belakang sambil nonton hujan? Tanya Abra membuat Molly menatap Abra tak enak hati. Kalau aku bilang aku mau tidur, apa gak masalah? Tanya Molly pelan takut melukai hati Abra yang begitu semangat mengajaknya untuk menghabiskan waktu malam ini. Tidur, sawal ini. Kamu sakit? Tanya Abra menyentuh pelan kening Molly dengan punggung tangan tapi wanita itu menggeleng dan meraih tangan Abra dari keningnya. Molly tanpa sadar masih memegang tangan Abra mengulas senyum lalu berkata. Aku baik-baik aja. Mungkin cuma kecapean. Niat awal aku memang gak ikut ke sini, tapi Nana maksa. Jadi aku gak tahu, tadi malam malah begadang. Janji deh, besok pagi kalau gak hujan kita jogging bareng. Tentu saja kalimat yang Molly berikan menjadi angin segar untuk Abra. Tak mau buang waktu, Abra mengangguk pelan lalu mengusap puncak kepala Molly lembut, membuat wanita itu menahan napas lalu menunduk cepat. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja. Besok aku mau kamu udah fit lagi. Selain kita jogging, aku mau lanjutin perjalanan tadi yang tertunda. Aku mau besok kita kembali ke air terjun tadi. Kamu setuju? Tanya Abra dan Molly mengangguk beberapa kali sebagai jawaban. Entah keduanya tahu atau tidak, Arya dan Gia sedang mengintip dari balik dinding yang menjadi sekat antara ruang makan dan ruang tengah. Keduanya tersenyum melihat interaksi Molly dan Abra. Tentu yang paling bahagia di sini adalah Gia. Semoga mereka bisa beneran jadian ya, Mas, ucap Gia mengulas senyum saat mendongak menatap Arya dan Arya pun sama. Ia memberi senyum pada Gia dan mengangguk pelan. Aku juga berharap gitu, sayang. Karena aku tahu apa yang Molly pikirin. Batin Arya. Pria itu kembali menatap Molly dan Abra di ruang makan lalu meraih tubuh Gia untuk ia dekap. Istirahat yuk, aku mau kelon nih. Dingin gini enak banget loh. Bisik Arya langsung mendapat cubitan dari Gia di pinggangnya. Ih, kebiasaan. Perempuan penghangat ranjang episode 98. Gejolak gairah Arya terganggu. Hujan tadi malam tak lagi nampak, hanya meninggalkan embun juga udara dingin di pagi hari. Cahaya matahari juga belum nampak.
Mungkin karena masih terlalu pagi. Dan sepagi ini dua anak manusia berbeda jenis kelamin itu sudah siap dengan pakaian juga sepatu untuk olahraga pagi, sesuai dengan kesepakatan mereka tadi malam. Abra yang datang dari dalam villa menyerahkan satu botol minuman air madu pada Molly lalu mengulas senyum. Diminum dulu, biar nggak gampang capek, ucap Abra diangguki kepala oleh Molly. Setelah habis setengah dari isi botol tersebut, Abra kembali mengulurkan tangannya pada Molly, meminta botol yang wanita itu pegang kembali padanya. Kaget Molly saat tangan Abra ada di depan tubuhnya. Abra kembali mengulas senyum lalu menarik lembut botol tadi dan membuka kembali tutupnya. Awalnya Molly pikir Abra akan membantu dirinya membawa botol tersebut, tapi apa yang ia lihat malah sebaliknya. Pria itu membuka tutup botol dan meneguk sisa air madu yang ada di dalam botol hingga tandas. Otak Molly belum bisa mencerna dengan baik. Ia hanya menatap Abra lalu memalingkan muka saat menyadari Abra meminum air dari botol bekas bibirnya, yang artinya, bibir mereka bersentuhan secara tidak langsung. Sial, hal itu jelas membuat hati Molly berdesir aneh. Molly, kita jalan sekarang, tawar Abra sambil menepuk pelan pundak Molly yang langsung membuat wanita itu berbalik badan menatapnya. Molly mengangguk dengan senyum yang sudah ia patri di bibir tipisnya. Iya boleh. Setelahnya, Molly dan Abra pergi dari pekarangan villa, berlari kecil setelah Abra mengajak Molly untuk melakukan peregangan sebentar. Tanpa kedua manusia tadi sadari, sejak keduanya ada di depan sana, Arya sudah menatap keduanya dari dalam villa dengan satu cangkir teh di tangannya. Dan saat melihat bagaimana perhatian Abra, Arya sangat lega. Setidaknya, Arya tinggal mencari alasan untuk istrinya bagaimana caranya Molly agar tidak lagi tinggal di apartemen mereka. Karena jujur, Arya merasa tak nyaman setiap kali wanita itu ada di antara dirinya juga Gia. Terlebih tatapan diam-diam yang sering ia dapatkan dari Molly. Saat sedang asik berdiri sambil menatap keluar villa dengan satu tangan yang memegang cangkir dan satu tangannya lagi ia masukkan ke dalam saku celana trainingnya, sepasang tangan melingkar di pinggangnya hingga berhenti di perut penuh otot milik Arya. Kepala yang bersandar nyaman di punggungnya dan juga aroma mawar yang mengguar masuk ke dalam hidungnya. Tanpa Arya berbalik pun, Arya tahu siapa yang sedang memeluknya kini. Tanpa pikir panjang, satu tangan Arya yang tadi ada di dalam saku celana ia keluarkan, mengusap pelan punggung tangan Gia lalu mulai membuka mulutnya hingga suara berat nan seksi miliknya mengalun indah di telinga Gia. Kenapa? Masih pagi banget ini. Kamu gak ada, jadi aku bangun. Kok tumben manja? Tanya Arya berbalik badan hingga pelukan di pinggangnya terlepas. Arya memilih meletakkan cangkir yang ia bawa ke atas meja yang ada di sampingnya lalu kembali menarik pinggang Gia agar mendekat padanya. Anak kamu yang mau, Mas. Satu alis Arya terangkat naik lalu mengulas senyum miring. Anak aku atau bundanya memang manja? Tanya Arya membuat Gia mencebik. Seingat aku, kamu masih jadi suami aku. Jadi, gak ada yang salah akan hal itu, Mas. Memang, tapi aku mau lebih dari itu, bisik Arya tiba-tiba di depan bibirnya membuat Gia merinding, bahkan ia kesulitan meneguk salivanya saking seksinya suara Arya saat ini. Tatapan Arya yang tajam tapi begitu memuja membuat Gia diam tak berkutik, perutnya terasa digelitik jika Arya memberikan tatapan seperti itu, bahkan, Gia seperti sedang pasrah dan akan memberi semua yang Arya katakan setelah ini. Lebih apanya, Mas? Tanya Gia dan Arya semakin mendekatkan bibirnya pada telinga Gia lalu menghembuskan napas panasnya yang langsung membuat cuaca dingin di luar tak ada artinya. Tubuh Gia menegang bahkan panas karena napas Arya, apalagi dengan sentuhannya. Astaga, Gia memikirkan apa? Terlalu jauh otaknya berpikir. Gia bahkan tak sadar jika bibir Arya sudah mendarat beberapa kali di pipi sebelah kirinya lalu turun ke leher. Saat bibir dan gigi Arya bekerja sama untuk menggigit lembut kulit Gia yang putih mulus, erangan pelan dari bibir Gia tak mampu wanita itu tahan, membuat Arya tersenyum kemenangan. Aku dengar,
Bercinta di kolam renang itu asik. Mau coba? Bisik Arya lagi yang langsung membuat jantung Gia berdegup cepat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pikirannya jauh melayang. Kolam renang? Bagaimana bisa? Maksudnya, di sana tidak ada ranjang. Lalu? Belum selesai Gia berperang dengan pikirannya. Tubuhnya yang sangat gampang digendong Arya langsung tenggelam dalam gendongan pria itu. Seolah menerima semua tindakan Arya, Gia malah langsung mengalungkan tangannya di leher Arya dan mendongak menatap suaminya yang kini nampak makin tampan dengan bulu-bulu halus menutup garis rahang tegasnya. Tangan Gia terulur mengusap lembut rahang tegas Arya, membuat pria itu memejamkan matanya dengan bibir yang berdesis pelan. Lemah, cibir Gia saat melihat suaminya sudah takluk hanya dengan sentuhan yang ia lakukan. Arya hanya tersenyum miring. Ia menunduk sedikit lalu menyambar bibir Gia dengan gemas. Tak peduli apa wanita itu bisa bernapas atau tidak, Arya begitu menggilai bibir ranum istrinya. Apalagi saat bibir itu menjerit seksi dan menyebut namanya dengan suara yang merintih nikmat. Arya suka, sangat suka. Mas, abis napas aku, keluh Gia saat ia bisa memalingkan wajahnya demi melepas penyatuan di bibir mereka. Arya tak menjawab, ia memilih untuk menurunkan Gia lebih dulu. Ia menatap sekitar. Sepi, tembok besar menjadi penghalang villa ini dengan pemandangan yang ada di belakang. Tidak ada villa lain selain villa yang mereka sewa, karena memang tempatnya yang privat sesuai dengan yang Arya mau. Mas, yakin di sini? Nanti kalau Abra sama Molly balik terus lihat kita gimana? Belum sempat Gia menyelesaikan kalimatnya. Bibirnya kembali dibungkam. Kali ini lebih lembut tapi tetap menuntut. Awalnya Gia tak membalas, hingga bibir bawah Gia digigit pelan dan memaksa wanita itu membuka mulut nih, menyambut lidah Arya yang kini menari dengan lincah. Arya menarik tubuh Gia makin dekat. Tangannya yang bebas membuka ikatan tali kimono yang Gia kenakan, melepas kimono yang dipakai Gia melewati pundak hingga tangannya. Kimono sutra berwarna rose gold itu jatuh ke lantai kolam renang. Tersisa dress tidur tipis yang hanya itu saja ada di koper Gia. Siapa lagi yang memasukkan jika bukan Arya? Pria itu menukar semua daster hamil Gia dengan baju tidur tipis. Karena kata Arya, ia ingin selalu menatap Gia dengan versi yang ia suka. Mas, tangan Gia menahan tangan besar Arya saat pria itu hendak menurunkan dalam Gia di bawah sana. Secepatnya Gia memisahkan diri, menatap pintu penghubung antara kolam dan ruang tengah villa. Melihat perubahan ekspresi Gia, Arya akhirnya ikut berbalik badan. Ia menatap ke sana dua orang yang ada di ambang pintu lalu kembali menatap istrinya. Ke kamar, bisik Arya lalu menunduk meraih kimono Gia yang sudah ia lepas terpaksa kembali ia membantu istrinya mengenakannya dengan cepat. Setelah kimono Gia terpasang dengan baik, Arya menarik tangan Gia lembut, membawa Gia ke arah dua orang yang sedang berdiri kaku di ambang pintu. Sorry, bro. Abra menepuk pundak Arya sekilas lalu mengangguk. Setelahnya berlalu begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Pria itu benar-benar membawa Gia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan sedikit membanting hingga timbul suara dentuman kuat, membuat dua anak manusia yang masih berdiri di ambang pintu terlonjak kaget. Aish, desis Abra mengusap tengkuknya yang tak gatal lalu melirik Molly yang menatap kolam renang dengan tatapan kosong. Perempuan Penghangat Ranjang episode 199, Cinta yang Salah dan Ikhlas. Angin dingin yang menerbangkan daun berwarna kuning menjadi teman Molly di taman belakang villa. Wanita itu sudah duduk di sana kurang lebih 30 menit. Selama itu, entah sudah berapa kali ia menarik napas juga menghembuskan napasnya kuat. Melihat perubahan sahabatnya itu, Gia yang tadinya sedang asik menonton televisi memilih memisahkan diri dari Arya. Sedangkan Abra sedang keluar mencari sinyal. Pria itu tadi mendapat telepon, dan harus keluar villa untuk bisa mendengarkan suara si penelpon dengan jelas. Kemana? Tanya Arya saat melihat istrinya bangkit dari duduknya. Gia menunjuk Molly yang punggungnya masih dapat mereka lihat dari dalam karena dinding kaca yang menjadi sekat. Arya mengerutkan keningnya tak suka,
tapi dengan cepat Gia menjepit kedua sisi wajah Arya menggunakan satu tangannya lalu mengulas senyum. Istri kamu enggak akan hilang. Aku cuma mau samperin Molly aja. Dingin. Apanya? Tanya Gia yang selalu tak paham dengan kalimat singkat yang Arya katakan padanya. Maksudnya dia yang dingin atau gimana sih? Kamu, di luar dingin, ucap Arya setelah ia menarik napas pelan lalu menunjuk keluar. Langit memang masih mendung, membuat Arya tak mau istrinya kedinginan. Gia ikut melihat keluar lalu menggeleng pelan saat menatap suaminya. Kalau nanti aku kedinginan, janji deh langsung cari kamu, minta diangetin. Oke, ujar Gia sedikit membungkuk lalu menyentuh lembut hidung suaminya dan mengulas senyum. Ah, kalahkan aku, ucap Arya menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa karena ucapan Gia tadi padanya. Gia tersenyum puas, bahkan ia memberi kedipan mata pelan dan menepuk pipi Arya sekilas baru melangkah pasti ke arah Molly. Hei, sapa Gia saat sampai di dekat Molly. Gia juga memberikan tepukan pelan di pundak Molly agar wanita itu menoleh padanya. Boleh ikut? Tanya Gia dan Molly mengangguk singkat. Ngapain diam di sini? Gak dingin? Tanya Gia dan Molly menoleh. Senyuman tipis terbit di bibirnya lalu Gia dapat melihat bagaimana cara Molly menarik napas dalam yang membuat kening Gia berkerut. Kamu, mikirin sesuatu? Kok kayaknya banyak beban banget? Tanya Gia dan Molly mengangkat satu tangannya untuk menggaruk ujung alisnya. Masalah kerjaan. Kenapa? Gak nyaman ya? Molly menggeleng lalu menatap lurus ke depan di mana dedaunan banyak yang berguguran. Bukan, cuma, kayak gasrek aja. Gia menggulung senyum lalu menggeleng. Ia hafal sekali dengan sifat Molly yang satu ini, cepat bosan. Gak srek atau udah bosan? Bukannya jadi sekretaris itu cita-cita kamu? Tanya Gia dan Molly mengangguk. Dulu. Sekarang enggak. Loh, kenapa? Tanya Gia memiringkan tubuhnya lalu kembali menatap Molly yang ada di sisi kirinya. Mungkin karena bosnya perempuan, ucap Molly yang terdengar seperti pertanyaan pada dirinya sendiri. Dan kali ini Gia dibuat tergelak hingga ia harus memegangi perutnya yang berkedut karena anaknya menendang di dalam sana. Kenapa ketawa? Tanya Molly heran tapi Gia hanya bisa menggeleng pelan karena tawanya belum juga reda. Setelah berusaha beberapa saat, tawa Gia akhirnya reda hingga wanita itu berdeham pelan. Enggak, cuma aneh aja. Cita-cita kamu jadi sekretaris itu karena mau cari bos laki-laki? Tanya Gia memastikan tapi Molly malah membuang muka yang membuat Gia makin yakin dengan kalimat yang ia lontarkan tadi. Jadi, pengaruh novel yang kamu baca itu masih melekat ya di otak kamu ini? Jadi sekretaris bos besar lalu si bos jatuh cinta sama sekretaris dan nikah? Begitu? Tanya Gia dan Molly kembali mendengkus yang kembali membuat tawa Gia berderai. Gini Molly, jodoh itu udah ada yang ngatur, jadi jangan khawatir soal itu. Siapapun nanti jodohnya, pasti itu yang terbaik buat kamu, ucap Gia lembut. Wanita itu juga menguatkan Molly lewat usapan di lengan wanita itu hingga Molly kembali menoleh dan menatap Gia dalam. Jodoh bisa aja salah kan? Tanya Molly dan Gia mengangguk. Bisa? Kayak ayah sama ibu dulu, mungkin mereka jodoh yang salah. Atau Kak Arsi, kakaknya Mas Arya yang terpaksa harus cerai karena mungkin jodoh mereka salah. Tapi, bukan berarti mereka gak punya jodoh untuk menemani mereka sampai tua nanti kan? Buktinya, di sisa waktu hidup ibu dulu, ayah tiri aku tetap sayang sama ibu. Ya walau kamu tahu, itu cuma berlaku buat ibu dan bukan aku. Dulu, aku tetap gak dianggap anak sama ayah tiri aku. Jadi, gak usah takut buat jatuh cinta. Dicoba aja dulu, kalaupun gagal ya anggap aja itu jodoh yang salah. Molly diam cukup lama. Setelah kalimat Gia tadi, wanita itu menatap langit gelap di atas. Angin kembali berhembus membuat surai hitam kecoklatan milik Gia terbang dan menutupi wajahnya. Demi bisa merasakan dingin dan sejuknya udara, Gia memejamkan matanya, membuat Molly masih menatap Gia lamat-lamat.
Kalau jatuh cinta sama pria beristri, tanya Molly tiba-tiba dengan suara lirih yang langsung membuat Gia membuka mata cepat tapi belum mau menoleh. Melihat Gia yang hanya diam, membuat Molly meneguk susah payah air liurnya tapi tetap penasaran akan respon yang akan Gia berikan setelah ini. Perlahan, Gia memiringkan kepalanya. Ia menatap Molly dengan tatapan tak terbaca yang membuat jantung Molly makin kuat berdegup. Itu alasan kamu gak ngerespon Abra dengan baik? Tanya Gia dan Molly hanya diam. Mulutnya tertutup rapat seolah tak mau dibuka meski harusnya ia menjawab. Gia meraih tangan Molly, membawa tangan itu ke dalam genggamannya dan mengusap punggung tangannya. Kalian udah jadian? Tanya Gia dan Molly hanya bisa menggeleng. Mendapat respon seperti itu dari Molly membuat Gia dapat bernapas lega lalu mengangguk. Cinta memang suka datang tiba-tiba. Enggak peduli sama siapa dan dengan status apa. Tapi, kalau bisa aku kasih tahu, jangan sama suami orang. Aku pernah ada di posisi dari istri suami itu, Molly. Aku pernah ngerasain gak enaknya suami aku ditaksir sama mahasiswi Mas Arya di kampus. Bahkan, karyawan di restoran pun pernah. Gak enak, khawatir, takut. Gia menarik napas lalu ia hembuskan kuat-kuat. Selama belum terjadi, mending kamu coba dulu sama Abra. Dia baik, lagi pula dia bujang, bukan pria yang terlibat status sama siapapun. Itu mungkin lebih baik daripada suami orang, Molly. Atau kalau enggak, setiap perasaan kamu yang makin kuat buat pria beristri itu muncul. Kamu ingat aja aku yang lagi hamil besar ini. Ingat kalau sahabat kamu ada di posisi istri pria yang kamu suka. Mungkin itu bisa membuat perasaan kamu pudar dari pria itu. Ya, ucap Gia makin menguatkan genggamannya pada tangan Molly hingga membuat Molly membuang muka saat melihat tatapan memohon yang Gia tunjukkan. Molly diam, entah kenapa ia harus melontarkan pertanyaan bodoh seperti itu pada Gia. Kenapa ia harus bicara soal ini pada Gia? Banyak pemikiran yang berkecambuk di otaknya, tapi dengan cepat Molly menggeleng, berusaha mengusir pikiran tak baiknya di otak lalu kembali menatap Gia dalam. Kalau bagi kamu, cinta itu harus memiliki atau enggak? Tanya Molly sekali lagi. Gia tersenyum. Mulutnya siap terbuka tapi belum sempat suaranya keluar tapi suara bariton lain lebih dulu masuk hingga dua wanita itu menoleh ke belakang bersamaan. Ada satu kata yang lebih romantis daripada cinta saat kalian mencintai seseorang. Satu kata itu ikhlas. Ikhlas saat melihat orang yang kita cinta bersama orang lain. Ikhlas saat melihat dia bahagia dan kita pun bahagia. Ikhlas jauh lebih romantis daripada kata aku cinta kamu. Dan mungkin, untuk beberapa orang yang tidak bisa mendapat balasan dari cintanya pada seseorang, ikhlas yang ia lakukan adalah hal yang paling romantis untuk ia persembahkan pada seseorang itu. Jadi, ikhlas kuncinya. Gia tersenyum, ia menatap kagum pada pria di depannya, suaminya, dan Molly hanya menarik sudut bibirnya sedikit hingga hanya senyum tipis yang tercetak di sana. Perempuan Penghangat Ranjang episode 200. Pelakor dalam rumah tangga Gia. Setelah 2 hari menginap dan liburan di puncak, Gia dan yang lain akhirnya kembali ke Jakarta. Hari ini Arya kembali bekerja di kampus, tapi tidak untuk mengajar, melainkan hanya untuk mengajukan surat resign juga mengurus segala administrasi yang diperlukan. Sedangkan Gia hari ini datang ke restoran untuk mengecek pembukuan bulanan. Benny, Bapak hari ini minta pembukuan 1 bulan ini, bisa saya minta buat saya cek dulu, tanya Gia lembut saat ia sudah ada di restoran selama hampir 30 menit dan sudah menghabiskan jus buah yang tadi ia pesan. Benny yang diajak bicara pun mengangguk cepat, ia langsung melangkah ke belakang meja kasir untuk mengambil beberapa nota yang sudah dipisahkan tiap hari dengan rekap buku kas harian. Bu Gia, ini buku kas sama laporan untuk 1 bulan terakhir. Ibu, mau dibuatkan makanan sekalian gak? Tawar Benny membuat Gia menatap sekeliling lebih dulu lalu menggeleng pelan. Gak usah deh, hari ini saya udah makan banyak banget. Tapi nanti kalau saya pengen, saya panggil kamu lagi, ya? Benny mengangguk lalu menunduk sedikit. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu? Iya.
Setelahnya Gia larut dalam kegiatannya. Wanita itu meski sedang hamil tetap saja fokus mengerjakan segala macam hal, termasuk pembukuan dari restoran suaminya. Bagi Gia, ini bukan perkara sulit. Sulit dalam artian berat. Dia tidak diminta untuk mengerjakan hal yang sulit, hanya menyalin dan menyesuaikan pembukaan. Mungkin, terlalu larut Gia dalam bekerja. Lagi-lagi seperti hari lalu, Gia tak sadar jika ada sosok manusia di dekatnya. Kali ini bukan Arya. Jelas bukan pria itu. Arya bilang ia akan pulang sore, sesuai jam kerjanya habis. Dan kali ini tamu tak diundang Gia adalah seorang yang sangat Gia kenal. Astaga, serius gak ngeh gue di sini? Gia tersentak lalu menoleh cepat, mata indahnya membulat lalu mengerjap pelan. Wanita itu termenung sejenak lalu detik berikutnya dapat menguasai diri dan mengulas senyum. Siska. Sama siapa? Bams, tanya Gia yang baru sadar jika Siska ada di sampingnya, bahkan wanita itu sudah memesan minuman juga makanan. Siska terkekeh lalu menggeleng. Wanita itu kembali menggeser duduknya agar semakin dekat dengan Gia. Memang, Gia duduk di meja panjang yang menempel di kaca restoran, menyuguhkan pemandangan jalanan yang kadang macet kadang juga sepi, tapi lebih sering macet sih. Bams di kantornya. Kantor, beo Gia pelan dengan wajah polos yang membuat Siska kembali terkekeh. Iya Gia, kantor. Lo gak tahu kalau Bams sama seperti suami lo? Kali ini Gia menggeleng. Memang benar, Gia tidak tahu soal Bams. Lagi pula, selama ini yang Bams tunjukkan adalah karakter pria arogan, mana sempat Gia berpikir jika Bams pria yang juga bisa serius. Dia juga sebenarnya orang baik, tapi salah jalan aja. Dan dia udah ketemu jalannya sekarang, tanya Gia dengan senyum menggoda yang membuat Siska menunduk sambil menggeleng. Mungkin, dan itu bukan karena gue. Gia mendengkus kuat, masih aja ngelak. Nanti awas aja ujung-ujungnya nikah sama Bams. Impossible. Semua itu mungkin aja terjadi. Bams duda. Kali ini Gia dibuat menoleh cepat lalu mengerutkan keningnya. Bukan itu salah satu faktor kamu gak mau coba kan? Tanya Gia dan Siska hanya mengedikan bahunya sambil mengaduk minumannya dengan sedotan yang ada. Gia menghela napas, punggungnya ia sandarkan lalu mengangguk pelan. Masa lalu orang kita gak pernah tahu, sis. Tapi kalau dia jodoh kita gimana? Entah. Kamu kenapa sih? Dari tadi kayak yang lesu gitu kalau bahas Bams? Ya jangan dibahas. Gue masih jalan sama dia. Entah hubungan apa yang gue dan dia jalanin. Yang pasti statusnya gak jelas. Pusing. Gia hanya mengangguk pelan. Tak mau terlalu ikut campur. Bagi Gia, jika Siska mau bercerita, nantinya wanita itu pasti akan datang lagi padanya. Dan untuk sekarang, mungkin Siska hanya belum siap. Kata Bams, kita udah enggak bisa nginep apartemen lo lagi karena ada perempuan di kamar yang biasa dia pakai. Siapa? Setelah lama hening, suara Siska kembali terdengar. Kali ini pertanyaan Siska berhasil menarik perhatian Gia sepenuhnya hingga Gia memilih untuk menghentikan kegiatannya. Bahkan laptop yang sejak tadi menyala, Gia ubah menjadi mode sleep. Molly, aku rasa kamu ingat dia siapa? Temen kampus lo. Tapi tadi malam Mas Arya minta buat Molly pindah. Kali ini Siska mengangguk, memasukkan satu potong dimsum ke dalam mulutnya lalu kembali menoleh pada Gia. Ya baguslah, privasi. Maksudnya, tanya Gia bingung membuat Siska gemas bukan main. Bahaya Gia, suami lo laki-laki, cakep, sahabat lo, perempuan, lajang. Gak mikir kalau dia bisa suka sama Arya. Masa sih? Tapi Molly gak gitu kok. Dia deket sama temennya Mas juga. Mas Arya malah yang ngenalin. Lagi pula, selama kami tinggal bareng, Molly gak pernah kurang ajar sama Mas Arya. Gak pernah belum tentu gak akan. Bisa jadi sekarang enggak tapi besok iya. Pelakor, selalu bisa jadi rubah cantik. Lo tahu, di depan lo gak akanlah dia nunjukin jati dirinya. Tapi di belakang? Who knows?
Gia terdiam cukup lama. Ingatan saat Molly bertanya di villa kemarin kembali berputar. Cinta yang salah, mencintai suami orang dan bos besar dari perusahaan tempatnya bekerja. Jadi, apa mungkin Molly menyukai suaminya? Gue gak maksud buat ngomporin lo, tapi kalau suami lo aja minta dia pindah, itu artinya suami lo gak nyaman. Selama gue sama Bams, sekesel-keselnya Arya ke Bams pas bawa gue mabuk ke apartemen kalian, pernah laki lo itu minta kita pergi lebih dulu, tanya Siska dan Gia menggeleng. Iya, benar juga. Arya bahkan tak pernah masalah saat Siska menginap beberapa hari di apartemen mereka saat ditinggal Bams ke Bali saat itu. Bahkan Arya membiarkan dirinya dan Siska punya waktu berdua. Tapi saat ini, Arya lalu menarik dirinya ke kamar, hanya berdua dan tak pernah mau bergabung di ruang tengah jika Molly ada di sana. Lalu, apa benar suaminya tak suka Molly karena itu? Apa benar suami orang yang Molly tanyakan itu suaminya? Tunggu, kenapa jadi begitu rumit? Apa, Molly memang setega itu? Dan satu lagi, kalaupun benar apa yang gue pikir soal sahabat lo itu, satu-satunya celah yang bisa membuat semua itu terjadi ya. Elo yang bawa dia masuk ke kehidupan lo sama Arya. Sebelum terlambat, coba dipikir lagi. Tapi please, jangan dibawa stres, lo lagi hamil. Gia tetap diam. Rasanya bibirnya sulit sekali terbuka. Lagi pula, ia mau bicara apa? Otaknya sibuk memutar kejadian apa yang aneh soal sikap Molly atau suaminya. Jika suaminya, Gia merasakan, sangat merasakan. Bahkan Gia baru sadar jika kelakuan Arya yang akhir-akhir ini selalu mendekam di kamar itu mungkin saja karena Molly. Lalu, ia harus apa? Bertanya langsung, tidak mungkin, tidak akan ada yang mau mengaku segamblang itu. Siska, panggil Gia akhirnya saat Siska sudah menghabiskan semua dimsum di piringnya. Siska hanya memiringkan kepalanya menatap Gia tanpa suara, seolah menunggu apa yang akan Gia katakan padanya. Dengan sabar Siska menunggu. Bahkan Siska masih menatap Gia yang sibuk melarikan bola matanya ke kanan dan kiri karena bingung, bibir bawahnya juga digigit karena gugup. Apa mungkin sahabat ngambil suami sahabatnya sendiri? Tanya Gia pelan dan Siska menghembuskan napasnya kuat. Soal cinta, gak ada yang namanya sahabat. Dan dalam cinta, semua hal itu semu Gia, abu-abu. Lo gak bisa yang namanya berpegangan sama satu kata. Sahabat cuma sebutan. Nyatanya cinta pakai hati, bukan logika. Siska bangkit, meraih satu tisu lalu menggusap sudut bibirnya. Ia menepuk pundak Gia 2 kali lalu mengulas senyum saat Gia mendongak untuk menatapnya. Gue ke toilet dulu. Lo, coba pikirin lagi apa yang Arya minta sama lo. Mungkin aja Arya memang udah sadar ada yang aneh sama itu perempuan, makanya dia minta sahabat lo pindah. Bahkan ngenalin dia sama temennya. Apa yang lo tunggu Gia? Nunggu suami lo jatuh ke dia? Come on, lo bukan perempuan lemah. Setelahnya Siska pergi ke toilet, dan Gia kembali tenggelam dalam pikirannya. Walau kemacetan ada di depan mata, Gia sama sekali tidak terganggu. Kemacetan di jalanan tak ada apa-apanya dibanding kemacetan di otaknya. Sial, apa semua itu benar?